Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 7 SMP. Jangan lupa protokol kesehatannya. Ingat 3M, menggunakan masker jika bepergian, rajin mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan, di mana tujuannya menjelaskan definisi pencemaran, menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, menjelaskan upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang gambar di bawah ini? Wah, sangat kotor sekali ya. Sayang sekali sungai-sungai yang bagus ini bisa tercemar oleh sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Zat pencemar misalnya karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, ozon, hidrokarbon, klorin, partikulat, dan juga timah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ciri-ciri tanah yang tercemar adalah tanah tidak subur, pH-nya di bawah 6 sehingga disebut tanah asam, atau pH di atas 8 disebut tanah basah, berbau busuk, mengandung logam berat, mengandung sampah. Ciri-ciri tanah tidak tercemar adalah trayek pH minimal 6 dan maksimal 8, tidak berbau busuk, tidak kering, memiliki tingkat kegemburan yang normal, tidak mengandung logam berat, tidak mengandung sampah anorganik. Apa saja sih yang menjadi sumber pencemaran lingkungan? Di antaranya kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan juga kegiatan pertanian. Kegiatan rumah tangga diantaranya limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air mineral, dan sebagainya. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat, jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kegiatan industri. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan daging, dan lain-lain. Limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya.
tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan baron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam. Kegiatan pertanian. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah, yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Dan penggunaan pestisida bukan saja memastikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman menjadi kebal. Apa saja sih dampak dari kerusakan lingkungan itu? Di antaranya, adanya tercemarnya udara, kemudian tercemarnya perairan, kerusakan hutan, kerusakan pesisir dan laut, dan juga tercemarnya daratan. Dampak pencemaran tanah pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena kromium. Berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Pada ekosistem, dampaknya pencemaran tanah dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya pada dosis yang rendah sekalipun. Pencegahannya diantaranya membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah organik menjadi kompos, penggunaan pupuk pestisida sesuai dengan aturan. Langkah penanggulangan diantaranya remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme berupa jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, seperti karbon dioksida dan air. Hujan asam pertama kali diperkenalkan oleh Angus Smith ketika ia menulis tentang polusi industri di Inggris. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH atau derajat keasaman kurang dari 5,6. Proses terbentuknya hujan asam bisa dilihat pada gambar ya. Penipisan lapisan ozon. Ozon adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari dan berbahaya bagi kehidupan. Pemanasan global. Kadar karbon dioksida yang tinggi di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer, sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi atau pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia dan menimbulkan dampak berupa berubahnya pola iklim. Cara mengurangi pencemaran udara diantaranya gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Kurangi mengkonsumsi kendaraan. Kalau untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakanlah sepeda. Lakukanlah gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Mengolah asap pabrik seperti yang dilakukan oleh PT Semen Padang.
mengubah asap pabrik menjadi listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga asap. Pencemaran air dapat menyebabkan hal yang sangat buruk bagi kehidupan, yang diantaranya adalah sebagai penyebab banjir. Jika musim hujan tiba, maka di berita Anda akan disajikan materi banjir. Banjir terjadi karena penumpukan sampah yang menyumbat dan mendangkalkan selokan-selokan, sungai, serta danau. Sumber air bersih menghilang. Air yang bersih sangat dibutuhkan makhluk hidup. Namun, jika pencemaran di air sudah terjadi, air bersih lambat laun akan menghilang sehingga seluruh makhluk di bumi ini terancam punah. Pencemaran air sangat merusak ekosistem. Tidak heran telah banyak tumbuhan dan hewan yang punah karena ekosistem rusak. Kerugian bagi pencari ikan yang di sekitar sungai, muara, danau, dan laut yang telah digunakan sebagai tempat penangkapan ikan menggunakan bom. Zat kimia sulit untuk hilang, sehingga ikan enggan datang ke tempat itu lagi dan menjadi sulit untuk menangkap dan mencarinya. Penanggulangan terjadinya pencemaran air. Untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air dalam aktivitas kita dalam memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya tidak menambah terjadinya bahan pencemar, antara lain tidak membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah atau limbah industri secara sembarangan, tidak membuang ke dalam air sungai, danau, ataupun ke dalam selokan, tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida akan mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidak menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti eceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kepunahan spesies. Hutan di Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Dengan rusaknya hutan, sudah pasti keanekaragaman ini tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan akan mengalami kepunahan. Dalam peringatan Hari Keragaman Hayati Sedunia, Departemen Kehutanan mengumumkan bahwa setiap harinya Indonesia kehilangan satu spesies dan kehilangan hampir 70% habitat alami pada 10 tahun terakhir ini. Merugikan keuangan negara. Sebenarnya bila pemerintah mau mengelola hutan dengan lebih baik, jujur, dan adil, pendapatan dari sektor kehutanan sangat besar. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya, tahun 2003 jumlah produksi kayu bulat yang legal adalah sebesar 12 juta meter kubik per tahun. Padahal kebutuhan konsumsi kayu keseluruhan sebanyak 98 juta meter kubik per tahun. Data ini menunjukkan terdapat kesenjangan antara pasokan dan permintaan kayu bulat sebesar 86 juta meter kubik. Kesenjangan teramat besar ini dipenuhi dari pencurian kayu atau illegal logging. Kesimpulannya, jika semua manusia menjaga kebersihannya, maka pencemaran lingkungan bukan lagi sebuah masalah. Sekian dulu materi dari Ibu. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.